Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, Rasulullah SAW memberikan sebuah wasiat yang sangat berharga kepada kita, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya dari hadits Miqdad ibnu Aswad radhiyallahu taala anhu, inna sa'ida liman junibal fitan, inna sa'ida liman junibal fitan, inna sa'ida liman junibal fitan. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali, sesungguhnya orang yang selamat adalah orang yang mereka menjauhi fitnah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu fitnatun al-qa'id fiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Sesungguhnya akan terjadi fitnah, maka orang yang duduk pada fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka siapa yang seseorang menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah tersebut, maka dia akan celaka. Wa man wajada malja'an aw ma'adan faly'ad bih. Dan barang siapa yang seseorang bisa mendapatkan perlindungan dari fitnah tersebut, maka hendaknya dia mengambil perlindungan. Iya, oleh karena itu jangan sampai ketika terjadi fitnah kita selalu menjadi juru bicara dan menjadi corong dalam fitnah tersebut. Sayangilah diri kita, sayangilah apa yang telah kita lakukan daripada amalan, kalau seandainya itu merupakan amalan yang dianggap sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari ini adalah hari-hari fitnah buat kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan kepada mereka 2 mata dan juga memberikan kepada mereka lisan. Lisan ini merupakan sebuah nikmat yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan lisan ini banyak mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan ketahui pula dengan lisan ini banyak mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Ketahuilah saudara-saudaraku muslimin, apa saja yang terucap di lisan kita semuanya dicatat oleh malaikat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang pun yang berucap dengan sebuah ucapan kecuali malaikat telah mencatat seluruh apa yang dia ucapkan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita berada di hari-hari fitnah. Maka di antara hal yang paling harus kita jaga lisan kita. Jangan kita menyampaikan atau melakopi saudara kita dengan lakop-lakop yang jelek. Apakah melakopi dengan lakop kampret, ataukah melakopi dengan lakop kecebong dan lain sebagainya. Ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda harus memiliki dalil, Anda harus memiliki hujjah, memiliki alasan di depan Allah. Ketika Allah bertanya kepada Anda, kenapa engkau mengatakan dia kecebong? Ketika Allah bertanya kepada Anda, kenapa Anda mengatakan dia itu sebagai kampret dan seterusnya? Iya, ini semua akan ditanya oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dihidangkan beberapa butir kurma. Setelah beliau makan, berlinang air mata beliau. Kemudian beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yawmal qiyamah. Demi Allah, sesungguhnya nikmat yang kita makan hari ini akan ditanya oleh Allah. Ini sesuatu yang halal, dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan takut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan bagaimana lagi ucapan-ucapan yang kita keluarkan, iya, kepada saudara-saudara kita muslimin, ini tentunya akan sangat besar kerugian yang akan kita dapatkan di yaumul qiyamah. Ketahuilah saudara-saudaraku muslimin, apakah dari partai A, ataukah dari partai B, ataukah dari kelompok A, ataukah dari kelompok B, yang kebanyakan mereka adalah mayoritasnya muslimin. Mereka adalah orang Islam yang harus kita jaga kehormatan mereka semuanya. Rasulullah dalam Hajjatul Wada, beliau menasihati para sahabatnya dan juga untuk kita semuanya dengan suara yang lantang beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha wa fi biladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian terjaga sebagaimana terjaga hari ini, terjaganya bulan ini dan terjaganya negeri ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan muslimin itu lebih berharga
daripada Ka'bah itu sendiri. Apa yang Anda ingin dapatkan hari ini dari kekuasaan dan lain sebagainya tidaklah sebanding apa yang akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Anda mencela nikmat yang Allah berikan ini berupa lisan, ya Anda gunakan kepada saudara-saudara kita muslimin. Saya tutup dengan sebuah hadis yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang terjaga lisan dan tangannya dari muslim yang lainnya. Hendaknya kita semuanya menjadi seorang muslim yang hakiki, muslim yang ya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.